Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, yang selalu kami alami sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang hidup kami. Kami akan merasakan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami yang rindu, hati kami yang haus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan dipuaskan di dalam hadirat-Mu yang indah. Kami akan mengalami lawatan Tuhan atas hidup kami. Kami akan semakin dikuatkan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkan Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini percaya bahwa kita adalah umat kepunyaan dan umat kesayangan Allah. Boleh lambaikan tangan untuk Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita milik Allah. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tuhan Yesus yang akan jagai hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus yang akan bela setiap apapun yang kita hadapi saat ini. Amin. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Bapakku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Bapakku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak
hidup kami di dalam tangan-Mu, Yesus. Tak ada satupun yang tersembunyi, Tuhan, di hadapan-Mu. Karena kami ini milik-Mu, Tuhan. Kami ini biji mata-Mu, Tuhan. Kami ini berharga di mata-Mu, Tuhan. Untuk itu kami mau tetap bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami, Tuhan. Mari datang hampiri Tuhan. Temukan hati Tuhan, Bapak Ibu. Katakan pujian ini sebagai doa-Mu. Mari jemaat nyanyikan dengan segenap hati. Terima kasih Yesus, sebab aku milik-Mu Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Amin. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setiamu yang menghidupkanku. Aku, sebab aku milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku. Kasih. Amin. Biar kehendak-Mu terjadi. Kerjakanlah dalamku. Katakan sekali lagi dengan lembut. Sebab aku Kami berharga di mata-Mu, Tuhan. aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu tidak pernah habis, Tuhan. Oh, yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu. Aku pertahankan hidupku karena kehendak-Mu. Kerjakanlah Katakan sekarang, biar kehendak-Mu saja, Tuhan. oh, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu Tuhan. Biar kehendak, oh biar kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan biar kehendak-Mu. Amin Tuhan. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Amin. Dengan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kehendak-Mu terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut Yesus dengan sukacita. Haleluya. Engkau yang sama-sama percaya katakan amin. Haleluya. Datanglah dan bertahta atas pujian kami Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan di hadirat Tuhan. Kita mau puji, kita mau tinggikan Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Biarlah Tuhan Yesus yang bertata atas pujian kita. Amin. Amin. Sungguh melayani tidak hanya di depan mimbar saudara, tetapi saudara kalau saling mengasihi, saling berbagi, saling mendoakan satu sama lain, itu juga melayani di hadapan Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan untuk Tuhan sama-sama saudara. Sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Tujuan panggilan surgawi.
Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, walaupun kami berada di dalam badai kehidupan, tetapi hanya Tuhan Yesus yang memberikan ketenangan jiwa kami Tuhan. Engkau yang membimbing kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih. Amin. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasakan tangannya di malam yang gelap, benar di taman indah dan sekali kau pandang di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Apabila tamat tugasku, amin, Kau berikan kemenangan-Mu. Tak ku takuti maut terham, sebab tanganku Kau genggam. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat anugerah, buat penyertaan, bahkan buat pemeliharaan Tuhan sepanjang hari-hari kami. Kami sungguh bangga, kami punya Allah yang setia, Allah yang sangat mengasihi setiap kami. Dan kami percaya tidak ada apapun yang dapat memisahkan kasih Tuhan ke atas setiap kami. Dan hari ini kami bersyukur buat jamahan dan lawatan Tuhan buat setiap kami. Karena kami percaya ketika kami berada di dalam hadirat Tuhan, di sanalah kami merasakan kasih Tuhan waktu kami semuanya membutuhkannya. Kami hari ini mau menyiapkan hati kami untuk sekali lagi mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Kami rindu pribadi Tuhan berbicara atas setiap kami. Kami rindu firman-Mu itu yang berbicara ke atas setiap kami. Karena kami percaya saat kebenaran firman-Mu itu yang kami dengar, itu semuanya yang akan mengubahkan kami, bahkan akan memberkati kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang bersukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang merindukan firman Tuhan bersama dengan saya katakan,
Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa kembali melayani saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini ada satu pesan Tuhan buat kita semuanya yang saya beri judul yaitu gagal, jangan menyerah. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Dan saya percaya bahwa setiap orang itu pasti pernah mengalami kegagalan. Dan yang namanya manusia itu tentu pasti bisa gagal. Kita pernah gagal, kita pernah salah di dalam kehidupan kita ini, sehingga kita itu mengalami yang namanya kegagalan. Tapi hari ini saya rindu untuk mengajak kita semuanya membuka Alkitab yang kita punya di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Amsal 24 ayat yang ke-16, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kalau kita perhatikan Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16 di dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari, di sana dikatakan bahwa sebab sekalipun orang jujur jatuh berkali-kali, selalu ia akan bangun kembali, tetapi sebaliknya orang jahat akan hancur lebur oleh malapetaka. Amsal mengatakan bahwa 7 kali orang jujur itu jatuh berkali-kali, tetapi apa? Ia itu selalu akan bangun kembali. Tetapi orang fasik, orang jahat akan hancur di dalam malapetaka. Artinya apa? Bahwa setiap orang itu pasti mengalami kejatuhan. Namanya manusia itu pasti pernah mengalami kegagalan. Yang namanya manusia itu pasti pernah dan bisa gagal. Tapi Amsal mengatakan bahwa ketika orang jujur itu jatuh berkali-kali, tapi apa? Ia akan selalu bangun kembali. Tetapi permasalahannya, saudara, ada orang ketika mengalami yang namanya kegagalan, ketika ia mengalami kejatuhan di dalam hidupnya, ia tidak bisa bangun kembali, ia tidak bisa melepaskan kegagalannya itu, sehingga dia move on untuk melihat sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupannya. Karena saya percaya bahwa ketika orang itu mengalami kegagalan, Tuhan itu bisa membuat kegagalan itu Tuhan gunakan supaya kita itu mengalami berjalan di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Seringkali Tuhan itu buat rencana kita gagal, impian kita itu gagal, keinginan kita itu gagal, supaya kita itu berjalan di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Karena itu hari ini mari kita belajar apa yang Alkitab katakan ketika kita itu mengalami kegagalan, ketika kita itu harus menghadapi satu buah kejatuhan, bahkan kegagalan di dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang pertama, saudara, kenapa ketika kita itu mengalami kegagalan, kita mengalami yang namanya kejatuhan di dalam kehidupan kita, kita itu enggak boleh menyerah, kita itu harus bangkit lagi. Karena apa? Karena Tuhan itu menjadikan kita semuanya itu menjadi seorang
penakluk. Coba hari ini tulis di kolom komentar, saudara. Tulis di kolom live chat. Kita adalah sang penakluk. Kenapa demikian? Karena yang pertama, kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Alkitab mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita tahu bahwa tidak ada ciptaan Tuhan yang lain dibuat seperti gambar dan rupa penciptanya. Hanya manusia, saudara. Kita semuanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan di dalam kehidupan kita, kalau kita perhatikan, saudara, gak ada sekeliling kita yang kalau dilihat-lihat mukanya itu kayak gajah yang ada di safari. Gak ada, saudara. Kita semuanya itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada orang yang hidungnya mancung, ada orang yang hidungnya pesek, ada orang ras ini itu dan lain sebagainya. Kita macam-macam dan beragam, tapi kita semuanya sama di mata Tuhan. Kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, gambar dan rupa Allah yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya itu juga, saudara. Kita itu anak-anak Tuhan. Kita itu makhluk yang spesial. Kita diciptakan Tuhan itu mendapat hati Bapa. Kita mendapat hati di dalam gambar dan rupa Tuhan. Artinya apa? Bahwa di dalam diri kita manusia, itu kita dihembuskan nafas ilahi. Kita diberi Roh Kudus, Roh Allah yang senantiasa berjalan, berada, menyertai kita, memimpin jalan kehidupan kita. Dan Ia itu tinggal di dalam diri kita. Artinya apa? Bahwa kita itu tidak perlu meragukan lagi. Bahwa kita itu dipercaya oleh Tuhan untuk menikmati, merasakan Roh Allah yang tinggal di dalam keseharian hidup kita. Dan seringkali ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, saya percaya bahwa ada banyak hal di dalam kehidupan ini. Mulai dari hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Itu Tuhan gunakan untuk memproses diri kita. Hari demi hari, bulan demi bulan, jam tiap jam, waktu ke waktu. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita, itu yang seringkali Tuhan gunakan. Supaya kita itu belajar sesuatu. Supaya kita itu mengerti bahwa Tuhan itu masih hidup. Tuhan itu masih bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Kadangkala kita, saudara, dikasih tugas. Suami istri misalkan, sama istri kita dikasih tugas untuk jemput anak kita misalkan. Lalu kemudian di tengah jalan, ada orang itu yang motong karena kita keburu-buru, waktunya sudah telat, harus nganterin ke bimbingan belajar. Tiba-tiba dipotong orang, lalu kita marah-marah, kita emosi, saudara, karena dipotong orang. Nah, seringkali dengan hal-hal demikian, Tuhan itu ngajarin sesuatu supaya kita itu lebih sabar lagi, lebih, kalau di jalan itu istilahnya lebih ya ngelus dodo, ngeliatin orang yang kesusu-susu. Nah, kadangkala kalau kita nggak lulus ujiannya sama orang di jalan misalkan, nggak bisa sabar. Bisa jadi kita itu ketemu terus-menerus. Sampai di suatu titik kita bisa mengendalikan diri kita. Kita jadi sabar, kita jadi ya wis lah dipotong. Mungkin orangnya lagi kesusu, kebelet pipis kayaknya. Nah, bisa jadi hal-hal yang demikian itu Tuhan gunakan menguji kita. Kalau kita sudah lulus, artinya kita itu sudah menghadapi, menyelesaikan ujian yang diberikan Tuhan itu dengan baik dan benar. Dan kalau kita lihat lagi, saudara, apa sih artinya orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa kita? Artinya bahwa waktu kita ini dilahirkan sama Tuhan, kita itu punya panggilan khusus di dalam kehidupan kita. Ada orang yang dikaruniai untuk menyanyi. Ada orang yang dikaruniai jadi pemimpin, saudara.
Ada orang yang dikaruniai bermain musik. Ada orang yang dikaruniai berbagai macam hal yang luar biasa. Kita tahu bahwa saat kita di dalam kandungan, Tuhan itu punya tujuan, Tuhan itu punya panggilan yang jelas di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita lihat orang, saudara, kalau hanya sekedar nyanyi, itu biasa. Mungkin hanya sekedar nyanyi didengarkan enak, ya kan? Yang penting gak fales, itu biasa. Kadang ada orang yang dikaruniai menyanyi. Kemarin waktu saya lihat di TikTok, di Indonesian Idol yang sesi sekarang ini, saudara. Ada satu kontestan itu bisa menyanyikan sampai 4 oktav. Jadi kalau misalkan dia main lagunya itu kunci C, lalu kemudian naik lagi ke kunci D, naik lagi ke kunci E, ya kan? Naik lagi ke kunci G, lalu kemudian naik lagi ke kunci A. 4 kali naiknya, saudara. Itu kalau enggak karunia yang diberikan Tuhan untuk bisa nyanyi. Itu kalau saya misalkan suruh gantiin itu, saudara, suruh nyanyi kunci C, naik ke kunci D, E, F, G. Yang ada itu habis kunci C, naiknya lagi ke kunci lemari, kunci linggis, kunci brankas, kunci laci, dan lain sebagainya. Jadi artinya bahwa ketika kita hidup di dalam dunia, Tuhan itu sudah punya maksud dan tujuan, bahkan panggilan di atas kehidupan kita. Karena itu kita harus sadar bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Karena kalau kita ngalami kegagalan, jangan pernah menyerah, saudara. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Artinya kita adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Karena Tuhan kita hebat. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Kenapa ketika kita ngalami kegagalan, kita itu gak boleh menyerah? Karena yang kedua, Tuhan itu ciptakan kita untuk menjadi penakluk. Mari hari ini saudara tulis di kolom live chat. Katakan kita ini diciptakan untuk menjadi penakluk. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan kata-kata ini, saudara, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita tahu waktu Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu mengaruniakan kepada mereka, yaitu kuasa, supaya mereka itu berkuasa atas segala sesuatu yang ada di bumi. Artinya apa? Pada mulanya kita itu diciptakan oleh Tuhan. Itu sebagai penakluk. Garis bawahi, saudara, penakluk. Karena kalau kita perhatikan, saudara, di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, kata berkuasa itu di dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan kata sabdu, yang artinya adalah supaya kita itu belajar untuk mengendalikan atau menaklukkan yang ada di bawah kita. Artinya Allah itu menciptakan manusia untuk mengendalikan atau menaklukkan segala sesuatu yang ada di bawahnya. Artinya waktu pertama kali kita diciptakan oleh Tuhan, kita itu memperoleh kemampuan, memperoleh kecerdasan, memperoleh kompetensi dari Allah. Untuk apa? Untuk menaklukkan, mengendalikan, bahkan untuk memiliki kemampuan dan kecerdasan, mengendalikan, berkuasa atas seluruh yang ada di bumi ini. Dan kita tahu, saudara, ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, maka apa? Manusia itu mulai ditaklukkan oleh pikirannya dengan berbagai kejahatan. Akhirnya mereka itu berdosa. Lalu kalau kita perhatikan lagi, setelah kejadian itu, kita tahu bahwa manusia
karena pikiran manusia yang salah, karena pikiran manusia yang tidak benar. Akhirnya apa? Manusia itu mulai membuat menara Babel. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan mencapai Allah melalui karya bangunannya. Artinya apa? Bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa karena pikirannya itu ditaklukkan oleh pikirannya dengan berbagai kejahatan. Dan kalau kita perhatikan saudara, ada banyak keinginan manusia untuk menaklukkan segala sesuatu, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Buktinya apa? Ada banyak saudara. Contohnya yang pertama, kalau kita lihat AC, di ruangan ini itu ada AC saudara, air conditioner. Itu ditemukan oleh manusia untuk apa? Menaklukkan cuaca panas. Supaya kalau kita itu lagi santai-santai, kita beribadah di gereja, dengan adanya AC, itu ruangan jadi lebih sejuk saudara. Jadi dingin, kita nggak gerah, kita nggak kepanasan, nggak keringetan. Zaman dulu saudara, kalau waktu saya masih kecil di gereja, itu waktu gereja kita ada di gereja lama, itu di atas, itu namanya kipas, itu ada kalau nggak 30 atau 40. Supaya apa? Supaya sejuk. Bunyinya kalau lagi ibadah itu bisa wek. Nah sekarang dengan teknologi yang lebih modern, orang-orang menciptakan AC tanpa suara, tapi ruangan bisa sejuk. Artinya apa? Bahwa ini adalah keinginan manusia untuk menaklukkan situasi dan kondisi, yaitu cuaca yang panas. Lalu kemudian contoh yang kedua, kalau kita lihat mobil, sepeda motor, itu diciptakan oleh manusia. Karena apa? Karena manusia itu ingin menaklukkan jarak tempuh sebuah perjalanan. Kalau dahulu mereka itu mengendarai kuda, keledai, unta, memakan waktu berhari-hari. Lalu kemudian manusia itu menciptakan sepeda pakai tenaga 2 cc saudara. cc sikil kiri, cc sikil kanan. Ya kan? Jaraknya lama. Lalu kemudian di-upgrade, rodanya tetap 2, cc-nya jadi 25, sampai sekarang 125, bahkan cc-nya 1000, tenaga kuda dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita tahu bahwa ada pesawat terbang yang semakin hari di-upgrade supaya jarak tempuhnya semakin singkat. Ini dimulai dari apa? Karena keinginan manusia untuk menaklukkan sebuah kondisi, yaitu jarak tempuh sebuah perjalanan. Lalu contoh berikutnya, kita tahu bahwa telepon zaman dahulu saudara, zaman saya kecil, kalau zamannya orang tua saya nggak tahu saudara, tapi waktu zaman saya kecil, kalau mau telepon ke Surabaya, itu mencet, jarinya dimasukin, diputer, seret. Nanti kalau sudah nomornya masuk, ngomong dulu, Pak minta tolong disambungin ke Surabaya. Jadi teleponnya yang di Malang sini disambungin ke Surabaya, saudara. Sekarang zaman sudah berubah, ada smartphone, kita bisa telepon sana sini, nggak pakai pulsa, pakai kuota sekarang. Telepon yang satu di luar negeri, satu di mana, bisa video call. Nah ini ditemukan karena apa? Karena manusia itu ingin punya keinginan untuk menaklukkan waktu, bahkan tidak dibatasi oleh jarak, supaya bisa komunikasi langsung seketika saat itu juga. Ini artinya bahwa setiap manusia itu, mereka itu diciptakan untuk jadi penakluk. Tentu bagi setiap kita, ketika kita mengalami sebuah kegagalan, Tuhan itu ingin supaya kita itu orang-orang percaya, menghidupi perintah-perintah Tuhan, supaya kita itu bangkit dari namanya kegagalan. Kita itu jangan menyerah dengan yang namanya kegagalan, karena kita itu diciptakan Tuhan sebagai penakluk di dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat di dalam Alkitab saudara, ada beberapa tokoh itu yang gagal
dalam mereka itu bangkit dari yang namanya kegagalannya. Sehingga mereka tidak melihat ada rencana Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Yang pertama, kita tahu bahwa Raja Saul ketika dia ngalami persoalan dengan Daud, saudara. Raja Saul itu tidak dapat bangkit dari iri hatinya kepada Daud. Sehingga hatinya itu dipenuhi dengan amarah. Hatinya itu dipenuhi dengan kebencian. Bahkan terbesit di dalam pikirannya, Raja Saul itu ingin membunuh Daud. Artinya apa? Bahwa Raja Saul itu tidak bisa menang. Raja Saul itu tidak bisa bangkit dari kegagalannya. Raja Saul itu menyerah dengan keadaannya. Dia itu ditaklukkan oleh pikirannya dan hatinya sendiri. Sehingga dia tidak melihat ada hal-hal besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Itu yang pertama, saudara. Saul itu gagal. Yang kedua, kita tahu Yudas itu tidak mampu bangkit dari rasa bersalahnya. Dia itu telah menjual Yesus kepada imam-imam. Dan kita tahu bahwa Yudas itu mengakhiri hidupnya dengan cara apa? Bunuh diri, saudara. Kita tahu bahwa Yudas itu adalah murid Yesus. Kemanapun Yesus itu pergi pelayanan, mereka itu sudah sama seperti keluarga, saudara. Setiap hari pergi ke sana kemari barengan. Tapi terakhir kali yang dilakukan Yudas, Yudas itu menjual Yesus. Tapi di dalam akhir kehidupannya, Yudas itu gak pernah bangkit di dalam kegagalannya. Dia tahu, dia itu mengalami kegagalan di dalam hubungannya dengan Tuhan. Dia mengalami kegagalan dengan pikiran dan hatinya dengan Tuhan. Tapi dia itu gak berusaha untuk bangkit dari kegagalannya. Tapi dia malah menyerah, bahkan mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, yaitu bunuh diri. Ini adalah dua contoh di dalam Alkitab yang mereka itu ditaklukkan dengan kegagalannya dan tidak berusaha untuk bangkit dari kegagalan. Tapi kalau kita lihat, saudara, contoh berikutnya, Raja Daud. Kita tahu bahwa Raja Daud itu dianugerahi Tuhan, berlimpah-limpah anugerahnya, berkatnya di dalam kehidupan Daud. Karena Daud itu memberikan hatinya sama Tuhan. Kita tahu bahwa Daud itu mengalami kegagalan. Di dalam kehidupannya, dia mengambil istri Uria, saudara. Dia jatuh di dalam dosa. Dia mengalami kegagalan di dalam kehidupannya di hadapan Tuhan. Tapi apa yang Daud pilih? Daud memilih untuk tidak menyerah. Bahkan ia bangkit dari kegagalannya. Ia melihat ada banyak hal-hal besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Daud itu belajar untuk bangkit dari kegagalannya. Contoh yang terakhir, saudara. Kita tahu bahwa Petrus itu sudah diperingatkan Tuhan bahwa engkau akan menyangkali diriku sebanyak 3 kali. Tapi Petrus tidak percaya, saudara. Tapi ketika Petrus itu mulai menyangkali Yesus sebanyak 3 kali, dia tahu bahwa dia itu salah di hadapan Tuhan. Dia tahu bahwa Petrus itu melakukan kegagalan di hadapan Tuhan. Dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi apa respon yang dilakukan Petrus? Ia bangkit dari kegagalannya. Ia mulai tidak menyerah, tidak ditaklukkan dengan pikirannya, dengan kegagalan, dengan hal yang ia buat dengan kesalahannya di dalam kehidupannya. Tapi Petrus itu mulai bangkit, saudara. Dia mengakui kesalahannya, bahwa aku ini sudah menyangkali Yesus. Kita tahu bahwa akhir kehidupan Petrus, Petrus itu masih tetap mengalami pertolongan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, bahkan mengalami hal-hal besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Petrus. Hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, yang namanya manusia itu pasti pernah gagal. Namanya manusia itu pasti bisa gagal di dalam kehidupan kita.
Tapi apa respon yang kita ambil dalam kehidupan ini? Itu yang akan menentukan hari depan. Itu yang akan menentukan apa yang akan kita hadapi di kemudian hari. Kalau kita lihat di dalam kehidupan nyata, saudara, di dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat ada 2 orang yang bangkit dari kegagalannya hingga ia mengalami kesuksesan yang hebat di dalam kehidupannya. Yang pertama, kita tahu Kolonel Sanders, ayam KFC, saudara. Siapa di sini yang belum pernah makan ayam KFC? Saya yakin dan percaya hampir semua dari kita pernah makan ayam goreng KFC. Tahu enggak saudaraku yang dikasih Tuhan, Kolonel Sanders ini, dia itu adalah pensiunan tentara. Lalu kemudian di dalam masa pensiunannya, dia itu mulai meracik satu buah resep ayam. Berulang kali dia buat ramuan resep ayam goreng KFC itu, saudara. Lalu kemudian setelah dia meramu bahkan meracik resep itu, dia itu menemukan ada 11 bumbu rahasia. Lalu kemudian setelah dia menemukan 11 bumbu rahasia itu, dia itu mulai menjual resepnya ini keliling, saudara. Di satu restoran ke restoran yang lain. Tapi ternyata setelah Kolonel Sanders ini berusaha untuk keliling menjual resep makanannya, resep ayam gorengnya, itu dia itu mengalami yang namanya penolakan. Demi penolakan yang ia dapati, dia itu mengalami dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ia ditolak, ia dihina, dikeluarkan dari restoran itu. Dan sejarah mencatat, saudara, dia itu mengalami penolakan sebanyak 1008 kali orang yang tidak mau membeli resep ayamnya. Sampai satu ketika, saudara, berarti restoran ke 1009 itu mau membeli resep ayamnya. Dan kita tahu bahwa Kolonel Sanders sekarang memiliki franchise KFC hampir di seluruh dunia. Dan ini adalah contoh, saudara, di mana orang yang bangkit dari kegagalannya, dia mengalami penolakan demi penolakan sampai 1008 kali. Tapi Kolonel Sanders itu tidak pernah menyerah. Sampai pada akhirnya ada orang yang mau membeli, dan kita tahu bahwa restorannya sekarang ada di hampir seluruh dunia. Artinya apa? Di dalam kegagalan ia belajar untuk bangkit sampai yang namanya kesuksesan ia dapat di dalam kehidupannya. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, ada lagi seorang yang bernama Florence Chadwick. Dia adalah atlet, saudara, perenang, umurnya 34 tahun. Dia itu mempunyai cita-cita untuk mengarungi lautan Pasifik dan mulai berenang menyeberangi lautan Pasifik itu dari California di Amerika Serikat. Kita tahu bahwa Guinness Book of Record sebelum dia memecahkan satu rekor dunia, dia itu tahu bahwa dia itu akan berenang sejauh sekian kilometer dengan waktu 15 jam lebih dia itu harus berenang. Tapi ketika hari H di mana dia itu menyeberangi lautan Pasifik, dia itu hanya berlari sejauh 2,4 kilometer. Lalu kemudian dia itu udah angkat tangan, saudara. Dia menyerah dan dia gagal untuk mencapai rekor yang ia ingini di dalam kehidupannya. Padahal dia itu mau berenang 15 jam, saudara. Cuman 2,4 kilometer. Dia sudah menyerah. Lalu kemudian orang yang ada, tim yang ada di sana, menanyai dia, kenapa kok Bu Florence Chadwick ini sudah menyerah? Lalu dia berkata, iya, waktu itu saya nggak bisa ngelihat daratan. Kayaknya daratan itu kok nggak ketemu-ketemu. Jadi akhirnya saya gagal, saya nggak bisa. Tapi tahukah saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Florence Chadwick ini tidak menyerah,
Dia mencoba sekali lagi untuk memecahkan rekor dunia, mengarungi lautan Pasifik dari California. Kita tahu bahwa atlet perenang yang umurnya 34 tahun ini, dia berhasil memecahkan rekor. Bahkan waktunya itu selisih 2 jam, saudara. Lebih cepat daripada seorang atlet yang sudah pernah memecahkan rekor sebelumnya. Akhirnya dia dinobatkan sebagai orang yang sanggup merenangi lautan Pasifik dengan waktu 2 jam lebih cepat dari pemecah rekor sebelumnya. Artinya apa? Ini adalah contoh-contoh di mana orang yang berusaha tidak ditaklukkan dengan keadaannya, tidak ditaklukkan dengan kondisinya, tidak ditaklukkan dengan kegagalannya, tapi ia belajar untuk tidak menyerah, bahkan bangkit dari kegagalannya, sehingga kesuksesan janji Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupannya. Jadi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan Tuhan itu menurut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan Tuhan itu menjadi penakluk, berkuasa untuk menaklukkan segala sesuatu yang ada di bumi ini, termasuk kegagalan kita, termasuk pikiran kita yang penuh dengan kejahatan, termasuk hati kita yang di luar dari rencana Tuhan. Tapi apa respon yang akan kita lalui dalam kehidupan ini? Itu akan menentukan masa depan kita. Dan hari ini mari kita lihat ada 3 respon manusia ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi kegagalan di dalam kehidupan ini. Ada 3 respon manusia di dalam kehidupan ini. Yang pertama, ada orang itu yang tipenya quitter, saudara. Gampang menyerah. Ketika ada masalah di depannya, itu ada gambar orang yang akan mendaki gunung, di depan ada masalah. Apa responnya? Responnya itu negatif, saudara. Tidak memiliki gairah untuk berjuang, mudah menyerah, bahkan melakukan segala sesuatu itu di zona nyaman. Tidak mau berambisi. Ini adalah orang-orang yang quitter, saudara, gampang menyerah. Tapi yang kedua, ini respon orang yang kedua. Namanya the camper. Dia itu ada di tengah-tengah gunung itu, saudara. Di tengah-tengah masalah itu, di tengah-tengah kegagalan itu. Tapi ketika seorang itu responnya, dia camper. Dia itu gampang puas akan pencapaiannya. Lalu kemudian dia berhenti di tengah jalan. Wis, gak apa-apa, gini aja, sudah oke dan biasa. Lalu memiliki standar hidup yang biasa. Gak ada impian, wis gini aja mengalir ikut Tuhan, tidak masalah. Lalu melepaskan kesempatan, kurang menyukai perubahan, tidak menyelesaikan tugas hingga akhir. Ini adalah tipe-tipe orang, wis gini aja gak masalah, wis gini aja gak apa-apa. Hidup mengalir aja sama dengan Tuhan. Ini yang kedua, saudara. Tapi kalau kita lihat respon orang yang ketiga, dia adalah the climber. Itu di sana ada orang yang mendaki gunung, ada masalah, tantangan, kegagalan di dalam kehidupannya. Tapi dia berusaha untuk climber, mendaki. Artinya apa? Bahwa responnya itu mendaki hingga akhir, saudara. Jiwanya itu jiwa fighter. Dia itu gigih, tekun, memiliki visi dan gairah yang tajam. Daya tahannya kuat, gak gampang tekor, gak gampang menyerah. Lalu kemudian selalu mencoba untuk bertumbuh serta belajar. Ini adalah orang-orang yang tipenya fighter, saudara. Mencapai garis akhir dengan hasil yang maksimal. Mencapai garis finish dengan hasil yang sempurna. Apapun yang terjadi, apapun tantangan dan persoalan, apapun kegagalan yang ia hadapi,
Tapi dia terus gigih, terus tekun, terus berjuang, terus berambisi, sampai semua keinginan, pencapaian dalam kehidupannya itu terjadi di dalam hidupnya. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari kita melihat pesan Tuhan untuk kita semuanya hari ini. Kita diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Artinya kita orang yang spesial. Kita itu biji matanya Tuhan. Kita orang yang luar biasa. Artinya apa? Kita itu diciptakan oleh Tuhan. Ada panggilan khusus. Ada visi khusus yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita itu diciptakan oleh Tuhan menjadi penakluk. Kita dibekali kecerdasan, kemampuan, kekuasaan untuk menaklukkan segala sesuatu yang ada di bawah kita. Termasuk pikiran kita, hati kita, kehidupan kita, bahkan hal-hal kejatuhan, kegagalan di dalam kehidupan kita. Tapi hari ini pesan Tuhan untuk kita semuanya. Apakah kita menyerah di dalam kegagalan kita? Ataukah kita ketika di dalam kegagalan kita meresponinya dengan orang yang gampang menyerah, quitter, atau kita gampang puas dengan keadaan kita, the camper, atau yang ketiga, kita belajar berjuang, gigih, tekun, sampai akhir, sampai Tuhan memanggil kita semua pulang ke rumah Bapa di surga. Hari ini pesan Tuhan untuk kita semuanya, mari kita ketika gagal di dalam kehidupan ini, jangan pernah menyerah. Karena kita punya Tuhan yang hebat, kuasanya ya dan amin, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita jangan menyerah, kita pandang ke depan, lihat apa yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Hari ini mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk kita satukan hati kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Sekali lagi kami diberi satu pesan dari Tuhan untuk kita semuanya. Untuk kami belajar jadi satu pribadi yang tidak gampang menyerah di tengah kegagalan kehidupan kami. Kami tahu di dalam kehidupan kami ini, tentu kami pasti pernah gagal. Tentu kami pasti bisa gagal. Tentu kami pernah menjalani kegagalan dalam kehidupan kami. Tapi hari ini kami mau belajar melihat seringkali ada banyak kegagalan yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Supaya kami berjalan di dalam rencana Tuhan yang ajaib atas kehidupan kami. Kami tahu hari ini Tuhan, kami adalah biji mata Tuhan. Kami adalah umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kami percaya tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kasih Tuhan atas kehidupan kami. Karena itu hari ini kami berdoa, kiranya kekuatan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, bahkan sukacita yang melampaui segala akal, Tuhan sediakan atas setiap kami. Sehingga dalam menjalani hari-hari kami ini, kami memulainya dengan ucapan syukur, karena ada tangan Tuhan yang senantiasa memimpin, bahkan menolong kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah firman yang sudah ditaburkan ini boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin.